wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa. Alhamdulillahil ma'bud, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil syuhud wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ud. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami muliakan, yang kami hormati sahibul bait almarhum ila rahmatil hayyul qayyum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengangkat derajat beliau, mengampuni dosa-dosa beliau almarhum Bapak Ajdadi. Insyaallah Allah melapangkan kuburan beliau, Allah menempatkan beliau di dalam tempat yang layak, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan insyaallah pahalanya tersampaikan kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang menetap di rumah ini insyaallah keluarga beliau insyaallah makbul, insyaallah selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Rumah ini menjadi rumah yang berkah insyaallah, majlis di dalamnya majlis miftahul khair al-awabid, menjadi majlis yang selalu jaya insyaallah. Orang-orang yang berada di dalamnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan ilmu tersebut menjadi penyelamat bagi di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak panjang lebar karena sudah 9:30, insyaallah sedikit kita bahas tentang Rajab, sedikit kita bahas tentang fikih. Alhamdulillah kita masuk di awal daripada bulan Rajab. Hari keberapa ini? Malam kedua. Ya, yang insyaallah malam pertama kemarin malam itu kalau ada yang memanjatkan doa, insyaallah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ada hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berdoa di malam tersebut, di malam 1 Rajab, insyaallah akan diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membahas tentang Rajab, maka ketahuilah jangan sampai kita ini menyia-nyiakan waktu, ya. Alhamdulillah kita sudah sering hadir majelis. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin kita paham, kenal sama dia, dekat sama dia, ajak ini sedikit demi sedikit agar mereka juga ingin tergiur untuk menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, majelis agama yang dibahas tentang ibadah mereka, agar mereka menjalankan ibadah secara sah berdasarkan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa? Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, berpesan kepada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari tentang apa? Beliau bersabda, wahai Abi Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amin. Wahai Abi Dzar, perbaharui kapalmu, perbagus kapalmu, perelok kapalmu, perahumu, karena lautan begitu dalam, begitu luas. Maksudnya apa? Bukan Sayyidina Abi Dzar ini punya perahu disuruh perbaiki oleh Nabi, bukan. Ini hanya perumpamaan. Dalam artian apa, wahai Abi Dzar? Perbarui amalmu, ikhlaskan amal ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, al-bahru amik, lautan itu dalam, ya juga luas. Seandainya kita tidak memiliki amal ibadah yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal ibadah, kita tidak bisa mengarungi kali akhirat, barzah akhirat yang begitu dalam, begitu luas, begitu panjang perjalanan di dalamnya. Ini adalah perumpamaan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidina Abi Dzar. Jadi dilanjutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Abi Dzar, wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id. Ambillah bekal, persiapkan bekal
yang sempurna, yang banyak. Ngapo? Karena perjalanan masih panjang. Perjalanan sangat jauh. Dunia ini kan apa-apanya waktunya hanya sebatas, sekilas, hanya sesaat. Belum kaget di barzah di akhirat, kata bandingannya dunia ini sama sekali waktunya sangat lama, sangat panjang kaget di akhirat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, siapkan bekal kau ketika di dunia yang bakal kau bawa kalian di akhirat, yang jarak waktunya begitu panjang perjalananmu ketika kakek di akhirat. Kira-kira lama mana waktu dunia sama waktu akhirat? Waktu akhir ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. Hari di sana itu seperti 1000 tahun di dunia, sangat panjang. Perjalanan yang sangat panjang yang kita bakal alami, yang kita bakal jalani kakek di akhirat. Maka kata Nabi apa? Persiapkan amal yang baik. Sekarang macam ini, seandainya kamu nak berpergian ke kota apa yang jauh kira-kira? Papua. Nah, sekarang Papua, dari sini ke Papua tidak sana pesawat, lewat darat berapa hari? Katanya Papua, ada yang tahu belum? Berapa hari jarak dari sini ke Papua? Karena anak belum pernah ke Malang tempat guru anak, Malang Jawa Timur. Kemarin anak baru berangkat. Perkiraan dari tempat kita ke Malang Jawa Timur itu 2 hari kalau naik mobil. Waktu udah kata tol waktu itu. Kalau naik tol mungkin lebih cepat sekali. Seandainya kita bawa bekal sedikit, duit dikit, bekal dikit, nasi secopok, untuk berjalan melakukan perjalanan kemana? Ke Malang Jawa Timur yang perjalanan naik bis 2 hari misalkan. Cukup tak kira-kira nasi yang sedikit itu? Duit yang kita bawa sedikit itu cukup tak? Tidak cukup, bakal mati kelaparan kalau kata yang nolong. Betul apa tidak? Ini di dunia. Ini di mana? Di dunia. Bagaimana kakek di akhirat yang perjalanannya begitu panjang? Kalau kita bawa bekal sedikit, amal ibadah yang sedikit, tidak bakal cukup. Itu perumpamaan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ingat, kakek di akhirat panjangnya perjalanan. Kau bawalah bekal banyak. Bekal akhirat berupa apa? Amal ibadah. Walaupun boleh, seandainya ada selawat, nama selawat. Beb, ada tak beb selawat untuk rezeki, selawat untuk ini, selawat untuk ini. Boleh tak bertanya macam itu? Boleh. Nyari macam itu boleh? Boleh. Untuk apa? Penyemangat bagi kita agar kita giat untuk berselawat misalkan. Tapi jangan selalu macam itu. Akhirnya tidak galak berselawat kalau tidak tahu faedahnya, kalau tidak ngerti faedahnya, kalau tidak dapat yang dia rasa daripada selawat, akhirnya tidak galak lagi ngapa? Tidak galak lagi berselawat. Paham tidak kira-kira? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita ini semangat untuk beramal ibadah tanpa embel-embel. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, tentang Rajab ini banyak sekali amal ibadah yang bisa kita lakukan. Terutama khususnya apa? Istighfar. Apa? Istighfar. Apa istighfar? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah kita dengar baca apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya berapa kali? 70 kali. Di sini bacanya kapan? Ba'da maghrib sama? Ba'da subuh. Juga baca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini doa istighfar yang bagus, yang tertera juga di dalam Wirdul Latif. Setiap pada subuh itu biasanya baca itu, dan di situ ada Sayyidul Istighfar pun ini dianjurkan untuk dibaca di bulan Rajab. Insya Allah terakhir dari taklim kita baca bareng-bareng Sayyidul Istighfar. Insya Allah. Selanjutnya apa? Amal ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Rajab. Ingat, pertama perbanyak doa. Doa apa? Doa apa? Di dalam bulan Rajab?
Allahumma barik. Baca dengan ini. Setiap habis sholat perbanyak doa yang pertama, kedua perbanyak istighfar, yang ketiga puasa. Ada puasa di dalam bulan Rajab. Selanjutnya apa? Baca ya Latif. Bagi yang bisa, ya Latif pendek ya? Pendek kan? Ya Latif. Tapi bacanya 141.000. Ditotalkan dalam satu bulan. Satu bulan Rajab berapa hari? 30. Misalkan 30 hari 29. Nah, itu kaget kita baca ya Latif selama satu bulan, kiranya kalau di total 141. Tinggal dibagi 141.000 ini dibagi 29 atau 30 hari tadi berapa dapatnya? Itulah kita baca setiap harinya, baca ya Latif. Bagi yang bisa amalkan di antara hal-hal tadi, doa, istighfar, puasa, baca ya Latif. Untuk rezeki kakek di akhir Jumat terakhir bulan Rajab, ketika khatib naik mimbar untuk menyampaikan khutbah kedua, khatib Jumat menyampaikan khutbah kedua, kita baca apa? Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Kakek kapan? Jumat terakhir daripada bulan Rajab. Sholat Jumat ada khatib yang naik mimbar menyampaikan khutbahnya. Khutbah keberapa? Kedua. Ketika khatib naik mimbar ke khutbah yang kedua, kita baca apa? Dari duduknya itu pas sampai tegak khutbah kedua, kita yang makmum ini, kita yang jamaah ini membaca apa? Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah berapa kali? 35. Tidak usah keras-keras dalam hati, jadi tidak usah nak bersuara nian, tidak usah nak angkat suara. 35 kali. Itu faedah keutamaannya apa? Nah ini untuk rezeki biar tak putus-putus dalam satu tahun, bukan satu bulan, 1 tahun ke depan. Hebat tak faedahnya? Yakin nanti membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah yang insya Allah rezekinya tidak terputus dalam 1 tahun. Jangan sampai dilewatkan. Tapi jangan juga mendahului takdir dengan itu. Oh yakin yang apa? Pasti rezeki aku tidak putus, pasti. Oh tidak boleh macam itu ya. Kita ini berharap agar rezeki kita tidak putus, banyak diberkahi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham di sini? Jadi banyak sekali sebenarnya amalan-amalan yang pacak kita amalkan di dalam bulan Rajab. Jangan sampai dilewatkan. Paling tidak tadi itu istighfar. Yang tadi itu pagi dan maghrib, subuh, pada subuh dan pada maghrib baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali tadi. Jangan sampai dilewat ke. Paling tidak itu puasa mungkin tak bisa, tak mampu. Apalagi yang tadi yang baca ya Latif mungkin kebanyakan, katanya tidak galak mencoba. Coba dulu. Kalau bisa sudah keberatan, paksa ke, tidak mampu juga sudah. Tadi itu jangan dilewatkan, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Rajab ini kata ulama, ini spesial Rajab lagi. Kata ulama, Al-Imam Abi Bakar Al-Warraq menyatakan bahwasanya bulan Rajab itu bulannya menanam. Bulan apa? Menanam. Kayak Sya'ban bulan depan ini bulannya mengairi, menyirami tanaman yang kita tanam. Bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan waktunya kita memetik tanaman tadi itu. Jadi dari bulan Rajab kita sudah bersihkan dulu hati kita ini. Sudah kita bersihkan dulu diri kita ini. Sudah bersih, barulah masuk bulan Sya'ban, ditambah lagi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk bulan Ramadan, insya Allah amal ibadah kita bisa semangat di dalam
beramal. Sukseslah kita sampai Idul Fitri, memang betul-betul jaya, betul-betul mengadakan perayaan Idul Fitri bagi orang-orang muslim, orang yang mukmin yang dia berhak mengadakan perayaan hari raya Idul Fitri dan ikut andil di dalamnya. Karena apa? Karena dia sudah banyak beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Rajab itu. Jadi ini yang dianjurkan, diajarkan, diarahkan oleh para ulama, para guru-guru ini kita. Jadi Rajab, ayo semangat untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan datang Sya'ban, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan datang Ramadan, perbanyak baca Quran. Memang baca Quran baik, kalau macam itu tidak usah puasa di Ramadan. Nah, ini tidak taklim berarti budak ini. Tidaklah belajar. Yang wajib itu puasa. Ini harus dipahami. Jadi amalan-amalan di dalam bulan Rajab sangatlah banyak, terutama beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan istighfar kita, minta ampunnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Disampaikanlah kita, diberkahilah kita di dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan disampaikan kita kepada bulan Ramadan, serta diberkahi kita di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita baca doa penutup taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala al-asrafna fatub alaina tawban aghsil min kulli hawban wassur lana al-awrati wa amin ir'ati waghfir li walidina rabbi wa mawlidina wa ali wal ikhwani wa sairil khilani وكل ذي محبة وجيرة وصحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول الله بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طرش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.